Bapak yang terhormat Kepala Sekolah KPTK Dunia Ceria Ustazah Ana, yang terhormat Coach, yang kami hormati Ustazah KPTK Dunia Ceria, yang kami hormati Ustazah MI Manawa Salwa, yang kami hormati wali murid KPTK Dunia Ceria. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi hidayah inayahnya pada pagi hari ini, agar kita bisa berkumpul dalam kegiatan parenting dan pengambilan rapor di sekolah kita tercinta KPTK Dunia Ceria dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini saya akan membacakan susunan acara, yaitu pembukaan kegiatan parenting, sambutan Kepala KPTK Dunia Ceria, pembagian rapot oleh wali kelas di kelas masing-masing, doa, dan penutup. Acara yang selanjutnya yakni kegiatan parenting dengan judul hipnoterapi untuk orang tua menghadapi anak agar anak tidak emosional. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, boleh ya Bu ya? Siap Bu? Biar ngobrolnya enak, kita apa Bu? Ada yang semakin kenal itu semakin melukai hati katanya ya. Katanya ya Bu ya. Kalau di sini enggak ya. Oke, mohon izin kenalan dulu. Nama saya cukup singkat, Aris Setiawan, STP, CHT, CT, CM, CMTH. Ya. Panjang ya. Orangnya besar, namanya harus ada titel yang panjang ya. Jangan boleh panggil saya Pak Aris. STP itu gelar akademis, itu sarjana teknologi pangan. Jadi seorang pangan, makanya badannya besar. Saya dulu waktu kuliah itu didoktrin sama dosen saya, lulus harus peduli pangan, begitu ceritanya. Saya dulu dari Brawijaya Malang. Maka semenjak itu saya paling peduli sama pangan. Lihat makanan-makanan nganggur gini saya nggak tegaan. Ya, jadi badannya harus besar ya. Kalau yang lain itu semuanya gelar praktisi. Kebetulan saya seorang praktisi dan profesional di bidang hipnosis dan juga hipnoterapis. Saya aslinya Lampung. Tahu Lampung ya? Lamongan kampung. Ya. Lampung ya. Tapi ada tempat tinggal di Malang sama di Lamongan. Dulu saya full di Malang, sekarang anak istri saya ngajak pulang ke Lamongan. Jadi di Malang kita ada rumah hipnoterapi. Hari-hari bergerak di bidang sumber daya manusia, training, bimbingan karakter, termasuk juga salah satunya fokus di terapi menangani beberapa kasus seperti trauma, kecanduan, fobia. Tahu fobia nggak? Fobia itu ketakutan terhadap sesuatu hal yang berlebihan. Suami jenengan yang fobia sama jenengan, ada di sini yang fobia suaminya, itu bisa diterapi ya dengan pendekatan ilmu hipnosis dan beberapa terapi yang lain. Termasuk kami juga belajar beberapa terapi untuk membantu orang-orang yang sakit psikomatik atau psikomatis. Pernah dengar Bu? Sakit psikomatis itu sakit fisik yang disebabkan karena pikiran. Contoh, ada orang asam lambung. Asam lambungnya itu sudah 20 tahun yang lalu, nggak pernah kambuh. Tiba-tiba bisnisnya hancur, bangkrut. Dipikir, kambuhlah asam lambungnya. Itu ke dokter, mentok dokter akan mengatakan pikiran jenengan Bu. Nah itu bisa dibantu dengan terapi, namanya beberapa terapi yang kita pelajari, ada EFT, ada SEF, termasuk juga perpaduan dengan hipnoterapi ya. Ini sekilas tentang saya. Ibu kalau mau silaturahmi punya media sosial semua? Punya Facebook Bu? Punya Instagram? Punya TikTok? Kelihatan dari jilbabnya ya. Insya Allah munculnya seperti ini. Yang paling atas itu Instagram saya, di bawah insya Allah rata-rata postingan saya. Anda klik di YouTube, di TikTok, insya Allah ada. Jadi kalau nyari saya gampang ya. Oke, ini foto waktu saya di dunia ini ya. Ini waktu SD, ini waktu SMP, ini waktu SMA. Guyune jenengan kok ngenyek ngono modelnya.
Anggap saja mirip loh Bu ya. Bukan. Aslinya ini aslinya ya. Itu hanya kembaran, saudara jauh. Saking jauhnya sampai nggak pernah ketemu Bu ya. Oke, halo. Kondisi karena waktu kita nggak panjang, hari ini kita akan belajar. Siap Bu ya? Saya seorang motivator nasional. Kenapa saya berani bilang motivator nasional? Semoga senyum bahagia ini kelak juga Anda rasakan di surga Allah nanti ya. Oke, halo. Syarat belajar berikutnya dengan saya, kalau sudah bahagia, syarat belajar berikutnya harus fokus. Harus apa Bu? Fokusnya ke dua hal. Ya. Atau Anda lihat materinya, Anda nggak lihat saya juga nggak boleh. Apalagi Anda nggak lihat dua-duanya. Ya, Anda tidur, ngantuk, tidur, pingsan, meninggal. Kalau saya bilang pensil, jawab puwende. Pensil. Kalau saya bilang jalan, jawab puwanja. Bisa Bu? Coba pensil, jalan, gajah, semut. Oke, sekarang kita tes fokusnya. Kita kasih gerakan. Gajah gimana Bu? Bu besar, tapi tangannya seperti ini. Bu besar. Ya, dari sini ketahuan usia dan hutang Anda nanti ya. Kita coba. Gajah gimana? Besar. Semut gimana? Kecil, gerakannya begini. Kecil. Pensil, wanja. Pendek. Ngetes Bu ya. Pensil, pendek. Jalan. Siap. Kita mulai. Coba pensil, pendek. Jalan. Pensil. Jalan. Gajah. Besi itu. Ibu besi. Ulangi, besar Bu ya. Lanjut, gajah, semut, pensil, jalan, pensil, semut. Masih gudi banget. Tepuk tangan dulu buat Anda semua. Oke, baik. Halo. Saya selalu mengawali materi saya dengan senam otak. Pernah senam otak Bu? Senam otak ini akan mampu meningkatkan salah satu hormon dalam otak kita, namanya hormon serotonin. Ini hormon bagus sekali kalau meningkat. Itu kalau anak serotoninnya mudah tinggi, dia akan mudah menghafal. Saya pernah terapi ada seorang anak itu yang susah fokus, dia susah menghafal. Ya, saya cek tidak ada masalah apapun. Kemudian hanya saya kasih resep rutin senam otak setiap bangun. Saya praktekkan nanti ya. Tangannya digosok-gosok dulu, ya sampai panas, digosok-gosok tangannya, sampai anget, sampai metu bolot ya. Kalau sudah digosok-gosok, sekarang jaringnya nempel semua begini. Izin, ya. Jempolnya dibuka begini Bu. Ini kalau kesulitan, hati-hati Anda punya potensi kena stroke ini ya. Bisa Bu? Gampang. Pelan-pelan diputar begini jempolnya. Nah, bisa Bu? Nah, jenengan punya hutang ditagih nggak bisa bayar, gini-gini Bu, pergi yang nagih. Ya, percaya ada praktek. Lanjut, jempolnya ditempel, telunjuknya yang diputar. Nah, bisa. Berikutnya yang diputar yang tengah saja. Yang diputar jari manisnya saja, yang lain nempel. Ayo Bu, diputar kok ngini toh. Putar gini loh. Nah. Oke, berikutnya. Ayo Bu, jenengan kok ngini toh. Lanjut, yang kiri dua, tengah sama telunjuk. Kebiasaan ini akan berpengaruh pada karakter, dan ini endingnya pada nasib. Hipnoterapi itu nggak jauh-jauh dari pikiran dulu yang harus kita benahi. Kalau pikiran jenengan bagus, positif, baik, maka respon di sini baik. Maka hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Paham maksud saya Bu? Yang Anda pikirkan dan yang Anda katakan harus baik. Pertanyaan saya, sudah baik Bu? Sudah baik? Sudah baik? Oke, kapan, jujur ya, kapan terakhir kali Anda kecup kening suami Anda? Tadi marah. Kenangan torai. Kapan terakhir kali Anda bilang I love you ke suami Anda? Nanti pulang acara ini Bu, pulang acara ini ya, langsung temui suaminya. Pak, sini. Ada apa Ma? Sini. Pegang kepalanya, cek. Oke? Langsung Pak, I love you. Ditambahi kata-kata, tambahi kecupan. Boleh. Nah, ini yang hadir sama suaminya langsung Mbak nanti pegang kepalanya, cek. Kalau sungkan di WA. Pak, mau ngomong sesuatu. Ada apa, Mam? Pak, I love you. Paling suami jenengan balesin, gak salah kirim, Mama. Ini penting. Biasakan terima kasih, biasakan minta maaf,
biasakan ucapan sayang ke pasangan. Dampaknya luar biasa. Saya itu 2 kali keguguran istri saya itu, istri saya sempat divonis agak susah hamilnya. Bahkan istri saya itu pernah trauma hamil. Jadi karena pernah keguguran 2 kali, itu masuk di pikiran istri saya, nanti kalau saya hamil gugur lagi, sampai ngapunten nggak mau berhubungan dengan saya. Takut setiap mau saja berhubungan itu tiba-tiba menggigil, trauma, takut hamil. Saya terapi sendiri Bu, saya bawa ke guru saya dapat resep tambahan selain hipnoterapi itu apa? Ucapan positif. Maka pastikan di rumah Anda seperti itu. Bisa kira-kira Bu? Nanti pulang dari sini ketemu suami bilang apa? Tenang Tora. Paling bojone sampean mikir bento ya sampean. Paling parenting kok enggak apa-apa ya. Kenapa? Yang Anda katakan termasuk yang Anda ucapkan, ini akan masuk dalam pikiran putra-putri Anda. Maka tolong yang positif. Saya tanya sekarang, ngapunten, males sama gak rajin itu sama atau beda? Kamu males nak, kamu gak rajin nak, sama atau beda? Bedanya apa? Artinya sama, betul? Tapi respon pikiran bawah sadar anak itu beda. Ngapunten, anak itu termasuk kita itu kuat meresponnya, itu kata sifat, kata kerja, kata benda. Itu yang kuat di pikiran. Kata penghubung itu susah nempel. Jadi kalau Anda mikirnya ngomongnya begini, anak jenengan ini ngapunten misalnya malas, Anda pengen dia rajin, Anda ngomong ke dia, Anda nasihati, nak, kamu itu loh, jadi anak kok malas banget. Orang malas itu nak, hidupnya sengsara. Kalau kamu mau sukses, jangan malas nak. Dia tuh orang-orang hebat, gak ada yang malas. Ibu gak malas, bapak gak malas, cuma kamu tok yang malas nak. Kamu itu jangan malas, kamu itu anak hebat, gak boleh malas nak. Apa yang masuk dalam pikiran anak Bu? Panggilan itu sudah tertanam di dalam sistem. Saya punya kebiasaan Bu. Sederhana, saya kalau pakai sepatu atau sendal itu kalau saya lepas kebiasaan saya putar balik. Itu kebiasaan saya. Sudah jadi anak yang baik. Terima kasih. Ingat semua kebaikan itu. Tentunya ingat negatifnya, ingat keburukannya, ingat keburukan Anda, ingat kebaikan mereka, ingat keburukan Anda dan katakan maaf kalau ibu sudah marah. Maaf. Kamu anak baik nak, kamu anak baik. Maaf. Rasakan bahagia. Bayangkan dan rasakan mereka tersenyum bangga. Mereka bangga punya ibu seperti Anda. Mereka bangga punya orang tua seperti Anda. Dan berikutnya silakan Anda sampaikan dalam hati dan pikiran Anda, ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Apapun kondisi putra putri saya ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Dan saya pasrahkan membaiknya kondisi itu padamu ya Allah. Saya pasrahkan baiknya anakku padamu ya Allah. Mudah saya kendalikan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. 2 menit terakhir apapun harapan itu, 2 menit terakhir ini sekali lagi bayangkan dan rasakan putra putri Anda dekat sekali. Bayangkan mereka tersenyum bahagia melihat ibunya yang sangat amat lembut, melihat ibunya yang sangat semangat.